stunting ini pendek. Nah, sebenarnya stunting itu bukan sekedar pendek. Ini beberapa daerahnya kan cukup tinggi stuntingnya. Nah, bagi Stunting dari tenaga kesehatannya sampai ibu kader. Nah, kader-kader ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dimanapun Sobat Insight berada. Senang sekali saya Wati Susilawati menemani waktu santai Sobat Insight dimanapun berada. Nah, seperti biasa dalam bincang podcast kali ini kita akan bahas persoalan yang lagi di tengah digencarkan pemerintah Pemprov Kalbar, yaitu mengenai penanganan stunting yang saat ini masih dalam progres untuk dicapai target, terutama mempercepat penurunan angka stunting yang ada di Kalimantan Barat. Oke, bersama saya beliau adalah Kabid Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kalimantan Barat, Ibu Purwitasari. Ya. Halo Ibu. Halo. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Ceria, sangat ceria sekali hari ini. Ya, seperti yang saya tadi ungkapkan di depan, kita akan bicara mengenai penanganan stunting dan bagaimana proses dan progres bagi penanganan pemerintah Provinsi Kalbar, terutama Dinas Kesehatan dalam mempercepat angka stunting di Kalimantan Barat. Kita tahu Bu, saat ini kan sudah angka stunting kita berkisar di 20 ya? Iya, 20,6. Dan itu sementara target-target yang ingin dicapai kita kan sekitar 70% dari angka nasional di 14%. Nah, bagaimana sih strategi dari Dinas Kesehatan untuk mempercepat program stunting di Kalimantan Barat? Baik. Sebelum saya berbicara terkait dengan progres apa tindakan dari Provinsi Kalimantan Barat terkait untuk penurunan kasus stunting, kita persamakan persepsi dulu. Arti dari stunting, karena masyarakat ini masih beranggapan stunting ini pendek. Nah, sebenarnya stunting itu bukan sekedar pendek, tetapi memang ada gangguan gizi kronik pada anak, disertai dengan tumbuh kembang yang tertunda atau terhambat. Jadi belum tentu anak pendek itu stunting. Ya. Nah, ini konsepnya. Jadi kalau misalkan anak-anak tuh biasa ketemu orang yang pendek bilangnya stunting gitu kan, belum tentu. Jadi selain anak dengan berat badan yang tidak naik, kemudian tinggi badannya tidak sesuai dengan umur, ditambah ada gejala penyakit kronis, maka itulah biasanya kita spesifikkan ke arah stunting. Nah, untuk Provinsi Kalimantan Barat ini sudah merupakan suatu hal yang luar biasa. Dari tahun 2023, hasil SSGI yang dilakukan di 2023 itu menyatakan, di 2022 menyatakan bahwa Provinsi Kalimantan Barat itu tadinya masuk 12 provinsi yang harus mendapat penanganan khusus, karena termasuk 12 provinsi yang tinggi kasus stuntingnya. Seiringnya jalan dengan program-program yang bersinergi antara lintas sektor, lintas profesi, lintas OPD, maka stunting ini akhirnya di tahun 2023 berdasarkan hasil SKI, alhamdulillah kita turun 3,3%. Sedangkan se-Indonesia turunnya cuma 0,1%. Berarti ini signifikan sekali. Pencapaian yang sangat signifikan Bu Ya, ya? betul. Makanya saya juga ucapkan terima kasih kepada tenaga kesehatan, lintas program, lintas OPD terkait hal tersebut saling berintegrasi untuk menurunkan kasus stunting khususnya di Provinsi Kalimantan Barat. Nah, untuk stunting ini sendiri, stunting ini sebenarnya lebih sulit kalau misalkan sudah ditemukan anak stunting. Jadi dari hulunya itu harus dicegah. Nah, hulunya ini dari mana? Utamanya adalah pertama anak remaja putri. Nah, ini adalah salah satu program yang memang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mencegah dari hulunya. Untuk remaja putri SMA, kemudian dengan adanya gerakan inovasi yang pada saat itu dijadikan inovasi provinsi, yaitu hari Jumat Membara, setiap hari Jumat minum tablet tambah darah untuk remaja putri, ini akan mengurangi kasus anemia pada remaja putri. Apabila remaja putri ini terbebaskan dari anemia, kemudian nanti pada saat dia siap menjadi ibu rumah tangga,
otomatis dia tidak akan menderita ibu dengan anemia. Karena ibu hamil dengan anemia akan menyebabkan anaknya nanti lahir prematur, bisa juga ke arah anak menjadi anak stunting. Nah, inilah yang harus kita cegah dari hulunya. Dan selain untuk tablet tambah darah, tadi ibunya juga dilakukan pemeriksaan. Kemudian saat ini di 249 puskesmas yang ada di Provinsi Kalimantan Barat sudah memiliki namanya USG untuk memeriksakan kehamilan. Dan itu gratis pemeriksaannya. Dilakukan pemeriksaan pada trimester pertama dan trimester ketiga. Nah, ini juga salah satunya mencegah stunting. Kenapa? Kan kalau kita melihat memantau kehamilan, masa kehamilan, itu akan dengan bantuan alat penunjang seperti USG, akan bisa mengetahui bayi itu baik atau tidaknya, ada sehat gangguan, atau tidak dari ya, sejak ada awal sehat dari awal. Nah, ini termasuk dari hulunya. Kemudian program selanjutnya adalah setelah anak itu lahir. Setelah anak itu lahir diharapkan, harusnya dan diwajibkan anak itu selalu dipantau di puskesmas ataupun posyandu untuk peningkatan berat badannya. Ada penimbangan gratis program PCOK. Ya, betul. Kalau anak balita itu diharapkan setiap bulannya naik, Mbak. Kalau kita jangan ya. Iya, jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek. Nah, kalau kita jangan. Tapi kalau untuk anak itu setiap bulannya diharapkan ada peningkatan. Meskipun naiknya tidak signifikan, tidak mesti harus per kilo. Tapi ons aja udah suatu peningkatan. Sehingga buku, kalau misalkan kita hamil, itu kan ibu-ibu juga dibekalin buku warna pink. Nah, itu nanti dari kehamilannya sampai kelahirannya, anaknya pun dicatat. Angka tinggi berat badan dan pemantauan kesehatannya itu grafiknya harusnya hijau. Nah, itu juga salah satu pencegahan dari stunting. Ini menarik ya, Sobat Insight, karena penanganan itu tidak hanya mentok di tingkat hulu, tapi hilir dari awal sampai hulur sampai hilirnya itu benar-benar dikoordinasikan dengan baik agar dari sejak awal, sejak remaja hingga sudah hamil, bahkan sudah melahirkan dan dalam proses-proses untuk mendidik, si anak ini bisa benar-benar terbebas sehat, Bu ya, sehat, dan tidak hanya stunting tapi sehat secara lahir dan batin. Oke, tadi menarik sekali kita bicara tentang strategi dan program. Nah, biasanya kalau kita bicara stunting, Ibu, kita akan bicara koordinasi antar sektor, itu kan cukup luas ya. Nah, kalau seandainya kita lihatlah di Kalimantan Barat ini beberapa daerahnya kan cukup tinggi stuntingnya. Nah, bagaimana koordinasi untuk memaksimalkan agar progres-progres itu bisa tercapai, Bu? Terutama di kawasan kayak dengan daerah tertinggi kayak seperti di Sambas kan cukup signifikan. Ya, jadi kalau misalkan kami di provinsi ini, pertama kita meningkatkan pengetahuan SDM, bagaimana penanggulangan pencegahan stunting dari tenaga kesehatannya sampai ibu kader. Nah, kader-kader ini yang biasanya membantu di posyandu adalah miliknya Pemdes. Nah, ini udah berarti lintas OPD dalam penurunan kasus stunting. Nah, kader-kader ini kita tingkatkan kemampuannya bagaimana cara menghitung tinggi berat badan anak dengan menggunakan antropometri. Dan di posyandu-posyandu juga sudah mulai adanya pendistribusian alat-alat antropometri untuk mengukur tumbuh kembang si anak. Nah, ini merupakan salah satu lintas sektor ya yang saling bergandengan tangan supaya menurunkan kasus stunting. Selain jadi meningkatkan kompetensinya kadernya juga, kita juga adanya lomba-lomba posyandu, yang dimana lomba posyandu tersebut, kalau dulu itu kan posyandu 5 meja, sekarang kita kenalnya 5 langkah. Nah, itu dia. Posyandu dengan miliknya Pemdes, Pustu dengan miliknya Dinas Kesehatan, ini bergandengan tangan, mencegah stunting dari hulunya sampai hilirnya, kemudian ditambah dengan program-program, contohnya ada juga namanya program PMT dengan berdana BOK Pusat. PMT ini makanan tambahan untuk anak-anak yang sudah dikategorikan masuk ke kasus stunting ataupun yang berat badannya tidak naik, dicegah supaya tidak stunting, dilakukan pemberian makanan tambahan. Ini nanti kader-kader yang dari posyandu tersebutlah yang membantu untuk
penyiapan makanan-makanan tambahan Ya, tersebut. apalagi sekarang udah ada program makan gratis bukan? Ya, Lebih maksimal lagi kerja mudah-mudahan. untuk Hanya makan gratis ini nanti untuk anak sekolah. oh iya. Ha-ha. Setidaknya bisa berkoordinasi dengan para Ya. dari posyandu. Oke, kita bicara tadi mengenai tadi kita bicara strategi sudah, terus koordinasi antar sektoral sudah. Nah, kita bicara mengenai preferensi angka-angka stunting di Kalimantan Barat. Kita punya 14 kabupaten kota. Nah, dari 14 kabupaten kota ini Sambas itu cukup tinggi, Bu. Ya, betul. Nah, bisa Ibu jelaskan bagaimana karakter, mungkin karakter masyarakat di sana sehingga stunting itu cukup tinggi dan bagaimana strategi, kita kembali ke strategi dan bagaimana koordinasi untuk setidaknya menekan angka stunting di Kabupaten Sambas. Iya, betul, tepat sekali. Karakter ya, Mbak. Iya. Sambas terkenal dengan makanannya bubur pedas. Nah, Saya bubur juga penggemar bubur pedas. sama-sama. Nah, bubur pedas ini kan isinya sayur-sayuran. Iya. Nah, sebenarnya kalau untuk anak balita dalam masa pertumbuhan, karena golden period itu 0 sampai 5 tahun ya, Mbak. Untuk anak yang 0 sampai 2 tahun, anak yang diberi makanan tambahan itu kan mulai dari 6 bulan sampai 2 tahun kalau misalkan untuk mencegah stunting tersebut ya. Nah, orang awam mengetahuinya bahwasanya kalau kita ini makan anak berinya banyak sayur, ya kan? Banyak sayur, supaya katanya sayur itu banyak vitaminnya. Betul, banyak vitaminnya. Tetapi untuk anak-anak pencegahan stunting dari 6 sampai 2 tahun ini diharapkan sayur itu tidak terlalu banyak, tetapi cukup dikenalkan. Yang perlu diperbanyak apa? Protein hewani. Nah, ini mindset masyarakat yang masih beranggapan bahwa sayur diutamakan terlebih dahulu untuk tumbuh kembang anak di masa 6 sampai 2 tahun. Nah, untuk anak 6 sampai 2 tahun itu kita perbanyak protein hewani. Selain itu karbo. Karbo itu dari beras putih atau dalam arti kata bukan beras merah atau yang kalau untuk kita diet buat beras porang ya, Mbak ya. Sekarang beras sirtake ya. Jadi kalau anak itu beras putih, kemudian ditambah dengan minyak. Minyak itu bisa dari santan, bisa dengan minyak atau margarin, nah seperti itu. Nah inilah yang harus selalu kita sosialisasikan bahwasanya untuk pencegahan anak stunting itu bukan diutamakan di sayur-sayuran, tapi di protein hewani. Dan karbonya lebih karbo dan lemak. Kemudian protein hewani yang diutamakan nih ikan. Nah di Sambas ini kan untuk ikan sungai lumayan banyak, tapi tidak diminati ya sepertinya ya. Terus kemudian ada anggapan anak dikasih telur takutnya nanti bisulan. Nah padahal itu enggak, semuanya itu hoax ya saudara ya. Berarti banyak sekali tradisi mungkin tradisi lokal yang masih membuat ketakutan masyarakat awam katakan di masyarakat Sambas yang masih menjadi kayak mental block Bu ya untuk bisa lebih banyak membuka mindset bahwa banyak loh sebenarnya makan-makan kelokalan ya. Makan-makan lokal yang bisa dimanfaatkan untuk tumbuh kembang anak. Nah, kita tadi bicara tentang karakter masyarakat Sambas yang katakanlah terus diinformasikan mengenai apa sih pentingnya makanan yang pas untuk anak. Nah, kalau kita lihat bagaimana upaya-upaya dinas terkait koordinasi terutama terkait dengan dinas kesehatan provinsi dengan kesehatan di Kabupaten Sambas untuk setidaknya mencegah atau bagaimana sih menurunkan angka stunting yang cukup tinggi. Ya, jadi ada inovasi juga dari Ibu PJ Gubernur dan Bapak PJ Gubernur terkait salah satu pencegahan stunting itu namanya ketuk posyandu, gebiar posyandu. Jadi beliau kemarin juga beberapa bulan yang lalu mendatangi beberapa 14 kabupaten secara bergantian, termasuk Sambas juga. Di situ gebiar posyandu ini memberikan edukasi bagaimana stunting tersebut, kemudian bagaimana membuat makanan, mengolah makanan. Juga kebetulan ada dokter spesialis gizi yang diikut sertakan untuk memberikan edukasi. Nah ini salah satu yang kita lakukan antara provinsi dengan kabupaten kota. Termasuk di Sambas juga kita lakukan seperti itu. Setelah kita melakukan tersebut dengan merangkul PKK, merangkul Dharma Wanita, lintas program, lintas sektor,
Kemudian ada gerakan lagi yang namanya orang tua asuh, GOTAS, gerakan orang tua asuh. Dan ini juga selain di provinsi, di Sambas pun juga melakukan hal serupa. Jadi sama-sama memang ini kerja keroyokan. Nah, dengan adanya kerja keroyokan, alhamdulillah yang tahun sebelumnya kita masuk 12 provinsi mendapat pemantauan khusus pusat karena kasusnya paling tinggi. Tetapi di seiringnya jalan sekarang sudah turun dan mudah-mudahan ini lagi proses pemeriksaan SSGI kembali untuk melihat hasil kerja selama 1 tahun ke belakang. Mudah-mudahan hasilnya semakin menurun untuk Provinsi Kalimantan Barat. Oke, Bu, kalau kita lihat pertumbuhan atau prevalensinya untuk Kabupaten Sambas ini seperti apa tahun ke tahun? Katakanlah ambil 3 tahun belakangan ini, apakah sudah menurun? Menurunnya berapa? Ya katakanlah presentasinya. Dan apa kira-kira goals-nya yang ingin digaungkan provinsi terkait kabupaten-kabupaten yang tingkatnya masih tinggi? Ya, untuk tahun 2023 memang Sambas masih termasuk tinggi ya. Kemudian perkembangannya di trimester sampai trimester ketiga di 2024 ini juga masih tinggi dari beberapa kabupaten kota. Hanya memang untuk target nasional itu kan sekarang harusnya di bawah 14%. Nah, mudah-mudahan kita semuanya bisa di bawah 14%. Karena dilihat dari hasil intervensi serentak yang dilakukan 14 kabupaten secara bersamaan kemarin, hasilnya kita tuh 13, berapa persen gitu. Berarti kan di bawah rata-rata nasional kan. Otomatis itu ya berarti sudah ada penurunan yang signifikan dari beberapa kabupaten kota termasuk Sambas juga. Dan ini merupakan memang kerja tim bersama-sama supaya apa? Karena kalau anak stunting ini, mereka lah nanti yang kedepannya akan menggantikan posisi-posisi kita. Iya, generasi. Apalagi kita punya target Indonesia Emas. Iya, betul. Jadi karena ini memang target nasional dan target kita juga, bagaimana stunting ini bisa dicegah. Disinilah kita saling berlomba-lomba untuk bergandengan tangan untuk mensukseskan stunting di Kalimantan Barat bisa menjadi di bawah rata-rata nasional yang mana memang tidak boleh di atas 14%. Oke. Yang pastinya dengan banyak program dari hulu hilir, terus bagaimana kita juga maksimal potensi lokal, terus melibatkan banyak pihak ya antar sektor. Itu juga kerja-kerja yang patut kita apresiasi Sobat Insight. Nah, kita kembali ke karakter masyarakat ini, Bu. Nah, kita tahu kita kan katakanlah kita masih bekerja keras untuk mengubah mindset. Ya. Nah, mindset, oh ini nggak boleh makan ini loh, oh ini bahaya untuk anak, ini yang tadi Ibu sebutkan salah satu mindset lokalan yang masih terjaga dengan baik mungkin. Nah, bagaimana cara mendobrak mindset masyarakat dengan kearifan lokal yang sangat tinggi dan pelibatan kayak perempuan, Ibu. Kita tahu kalau kita bicara stunting, kita akan bicara perempuan. Ya. Kita akan bicara perempuan sebagai garda terdepan untuk tidaknya membantu proses-proses ini. Ya, sekitar seminggu yang lalu kita bekerja sama dengan Global Fund juga di Sambas. Ini kita melakukan pelatihan untuk tenaga kesehatan, kader, kemudian yang disinkronisasikan dengan program namanya ILP, di mana ILP ini mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi Posyandu dan Pustu ini memang lebih dikuatkan pendekatannya pelayanan kepada masyarakat sehingga menjangkau masyarakat yang tidak bisa mengakses pelayanan ke puskesmas ataupun rumah sakit, diperkuat di Pustu dengan Posyandu tersebut. Nah, pelatihan ini kita lakukan kemarin 3 gelombang di Sambas dan alhamdulillah ada pengetahuan tambahan bagi kader. Ya, seperti tadi Mbak bilang bahwa memang ibu-ibu inilah garda terdepan. Ya, betul. Dan mereka lah yang bisa memberikan informasi untuk sekitar minimal tetangganya terlebih dahulu. Dan seperti hal yang dilakukan oleh Insight hari ini adalah memberikan edukasi. Siap. Ini luar biasa.
Karena sekarang ini kan paling gampang itu melihat melalui sosmed. Iya, betul. Iya kan, sedikit ada sesuatu yang cetar tuh kok di sosmed itu kan cepet ya itu langsung kan. Nah seperti ini, edukasi ini juga yang harus kita tingkatkan. Dan saya terima kasih hari ini diundang untuk memberikan sedikit informasi terkait dengan stunting, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat, di daerah Sambas juga sudah kita lakukan juga pelatihan kader. Inilah salah satunya tanggung jawab kita untuk mensukseskan turunnya kasus stunting di Provinsi Kalimantan Barat. Kita sepakat, mungkin media dan stakeholder baik pemerintah maupun swasta sepakat untuk kita bergandengan tangan untuk bersama-sama membantu menekan angka stunting di Kalimantan Barat. Nah, Bu, kita tadi bicara strategi, terus bicara masa penanganannya dari hulu ke hilir, terus bagaimana kita mengubah karakter masyarakat yang masih dominan di kalangan kita. Nah, pasti ada tantangan itu. Saya suka sekali ketika perempuan bicara tentang bagaimana mengedukasi sama perempuan. Katakanlah woman support woman. Nah, bagaimana tantangan dari dinas kesehatan sekali untuk menurunkan kadernya, untuk berkoordinasi dengan kabupaten yang katakanlah masih berjibaku untuk bersama-sama untuk bergandeng tangan menurunkan angka stunting. Iya, tantangannya ini memang luar biasa ya. Kalau kita lihat nih, kita turun ke lapangan itu tantangannya yang pertama, kader-kader ini jarang yang usia produktif, masih muda gitu kan, pasti yang sudah tua tapi aktif gitu. Kalau kita bilang itu Nelly gitu kan, nah itu tantangannya. Jadi kita memberikan sedikit informasinya itu agak pelan-pelan, slowly, dengan sedikit di bawah happy. Kayak di Sambas kemarin tuh kadernya kita bawa untuk ke lokus puskesmasnya itu kita pakai odong-odong. Beliau aja jarang jadi ada trik-trik khusus ya, itu tantangannya bagaimana nih ya supaya kesannya tuh namanya suatu pelatihan lumayan 4 hari bosan kan pas ini kan dibikin segembira mungkin. Jadi jadi ilmunya masuk dengan pelan-pelan, kemudian dibawa santai, akhirnya mereka senang. Sampai mereka bilang kalau bisa ada lagi, wah ada lagi, oh ya bisa, nanti kita bilang sama Bupati Sambas ya. Jauh mana sih tingkat keberhasilan dengan pelibatan semua pihak, dengan program, dengan edukasi, dengan stakeholder juga terlibat dalam program di Sambas ini? Ya, kalau kita lihat namanya yang sesuatu paling nampak deh, yang paling nampak ya waktu pada saat intervensi serentak ya. Intervensi serentak itu terjadi penurunan signifikan. Sebenarnya dalam arti kata gini, waktu awal-awal kita turun gebriak Posyandu untuk meningkatkan kunjungan anak ke Posyandu untuk diperiksa, akhirnya kan banyak anak yang diperiksa, hasilnya pun jadinya stuntingnya jadinya tinggi. Saya bilang itu nggak masalah. Itu adalah target intervensi kita, bagaimana kita cepat penanganannya supaya nanti ke depannya hasil berikutnya adalah turun. Dan terbukti turun. Ditambah lagi tadi bergandengan tangan dengan semua lintas sektor, lintas program, lintas OPD, dengan adanya GOTAS, dengan adanya Gerta ke Posyandu, segala macam itu. Nah itu signifikan. Mudah-mudahan hasil SGG kita nanti kita semakin bagus, kemudian kita sudah keluar dari 12 provinsi yang tingkat paling tinggi, mudah-mudahan nanti kita menjadi percontohan bagi provinsi lain ya. Siap, ini optimis sekali. Saya harus optimis. Ketika kita bicara program dan kita bicara optimisme, karena bagaimanapun salah satu untuk memaksimalkan program optimisme, Bu ya. Oke. Niat harus ada niat nih. Siap. Oke, kita tadi bicara mengenai perlibatan banyak pihak, terutama perempuan dilibatkan. Kita tahu sekarang Bu eranya Ibu kan, eranya media sosial, eranya teknologi di mana inovasi, di mana keterbukaan informasi sebesar-besarnya. Itu kan bisa kalau dilihat dari upaya untuk menurunkan stunting, dilihat dari kacamata teknologi, kan bisa positif negatif. Nanti ketika ada hoax di media sosial mengenai jangan beri makan balita Anda dengan ini, itu kan, nah itu kan salah satu tantangan juga yang harus benar-benar dilihat oleh dinas terkait, karena bicara media sosial itu kan sudah menggurita sampai ke daerah-daerah terpencil itu. Nah, bagaimana dinas terkait
mengawasi atau setidaknya bersinergi untuk penyebaran-penyebaran informasi yang tidak benar terkait asupan gizi, terkait stunting, sehingga bisa menggoyahkan sedikit iman dari upaya penanganan stunting di Kalbar ini. Ya, jadi kembali lagi, memang kita tidak boleh bosan-bosannya memberikan informasi, dan tadi tepat benar, memang sosial media ini suatu ajang yang cepat memberikan disambar gitu kan, dan kita juga harus cepat ada yang baru terus kita bilang ini tidak sesuai, maka kami di Dinas Kesehatan khususnya di promosi kesehatan, seksi promosi kesehatan itu langsung membuat sedikit edukasi melalui tadi sosial media, Instagram, WA, grup, juga memberikan informasi bahwa itu ada tidak benar, bahwa ini ada yang benar. Nah, seperti ini yang baik. Nah, itu cepat kita harus memberikan tanggapan, respon. Cepat Bu ya, apalagi kalau nggak bisa lama nih, kalau lama udah Iya, betul. Bu, kalau kita bicara tentang perempuan, anak, nah kita tadi disegarkan lagi ke pemahaman bahwa masalah stunting ini bukan masalah Anda punya anak, tapi masalah sebelumnya itu, ketika Anda masih remaja, ketika Anda masih berproses untuk menjadi seorang ibu, itu ternyata benar-benar diperhatikan kayak gitu. Iya. Nah, bagaimana prosesnya? Kenapa sampai dalam pemahaman seperti itu? Ya, jadi yang tadi memang kalau namanya stunting itu kalau sudah di hilirnya itu terjadi itu lebih sulit. Makanya kita lihat dari hulunya, dan program dari Kemenkes juga memang sudah dari hulunya sudah ditata. Ini dari remaja putri, ya kan, dari remaja putrinya. Karena anak yang baik itu yang dihasilkan itu tergantung dari ibunya dulu kan, dari ibunya dibantu dengan pendampingan dari bapaknya seperti itu. Jadi makanya ditekankan di ibunya ini nih, dicekoki dari dia masih remaja nih, kita kasih edukasi nih, ibu nih peran penting. Karena kita ketahui bahwa seorang ibu inilah yang akan nanti lebih dekat dengan anaknya, memberikan asupan gizi. Kemudian selama nanti dia hamil juga, dia asupan gizinya tergantung dari ibunya juga. Jadi memang pendekatannya itu selalu ibu yang kita berikan sering edukasi, ya termasuk remaja lah ya, seperti itu. Kalau kita tarik di karakter anak-anak muda di Sambas, terutama para anak-anak muda perempuan itu, bagaimana Bu penerimaannya ketika diedukasi terkait bahwa stunting ini bukan masalah ibu, tapi juga masalah perempuan yang nantinya akan jadi seorang ibu. Ya, makanya sudah ada duta-duta remaja, termasuk duta genre itu kan ya, yang bekerja sama dengan BKKBN ya. Di situ banyak sekali yang mau ikut ya kan, nanti karena setelah nanti dia menjadi duta terpilih, tugasnya adalah memberikan edukasi kepada teman-temannya secara ada programnya seperti itu, dan terbuka mereka untuk di Sambas ini remaja-remajanya menerima informasi bagaimana mencegah stunting tersebut. Karena tadi kita selalu cekokin bahwa nggak mau kan suatu saat nanti dia menjadi orang tua memiliki anak yang tidak sehat, karena dia adalah penerus kalian semuanya. Nah itu yang selalu kita cokokin dari awal. Jadi ya mereka menerima, dan animonya luar biasa. Kemudian remaja-remajanya juga mulai paham dengan tadi setiap minggunya wajib minum tablet tambah darah. Iya, wajib minum tablet tambah darah. Apakah saya juga minum? Oke. Bu, kita tadi bicara banyak hal mengenai yang tadi kita bahas kayak gitu. Nah, ini kan sudah mendekati akhir program 2024 ini. Nah, kira-kira sampai sejauh ini, apakah program-program yang sudah dicanangkan dari awal Januari sampai hingga Desember 2024 ini sudah berhasil dilaksanakan kah? Atau masih memang beberapa progres ini masih belum terlaksana hingga Desember? Ya, untuk progresnya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Kemudian sudah ada tampak tadi signifikan hasil-hasilnya, termasuk di pertengahan semester saja sudah kita ketahui bahwa posisinya kita 13%-an. Jadi ini meskipun tadi sudah sukses, tapi kita tidak boleh terlena. Tetap harus namanya di stimulan, terus kita berikan informasi itu tetap. Dan saya yakin
insya Allah hasilnya untuk Provinsi Kalimantan Barat nanti turun signifikan kembali. Oke. Nah Ibu, ini terakhir Ibu, mengenai apa sih mungkin motivasi yang ingin diberikan kader-kader Posyandu atau Ibu sebagai pengarah program terkait remaja atau perempuan untuk benar-benar memperhatikan persoalan stunting ini. Jangan dianggap stunting nanti aja deh. Terkadang kayak gitu Bu, kita bicara tentang pas kita mengedukasi, nanti aja Bu, kita kan masih muda kayak gitu, atau Ibu makannya biasa aja Bu, kita nggak usah rewel-rewel, biasa kayak gitu bukan? Itu bagaimana mungkin motivasi kader Posyandu atau Ibu sebagai pengarah program? Ya, motivasi saya tadi apa yang pernah saya sampaikan, bahwasanya kita nggak pengen kan turunan kita itu menjadi anak yang tidak sehat, karena anak yang tidak sehat itu juga selain berpengaruh pada anak, juga berpengaruh pada kitanya. Kita jadi tidak produktif, kita konsentrasinya kepada anak yang sakit. Tapi kalau ini bisa dicegah secara dini, insya Allah anak yang akan dihasilkan nanti ke depannya adalah anak-anak yang cerdas, sesuai dengan target kita adalah mencapai Indonesia Emas di tahun 2025. Amin. Dan pastinya stakeholder terutama media juga siap membantu Harus berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mensukseskan pengentasan program stunting di Kalimantan Barat, terutama di Kabupaten Sambas dan kabupaten lainnya yang ada di Kalimantan Barat. Ibu, terima kasih atas waktunya. Senang sekali saya berbicara. Pastinya banyak sekali input, masukan, edukasi yang saya terima, karena kita juga nggak semuanya informasi atau program yang bisa terakses kita. Oke, Sobat Insight, tadi kita mendengarkan berbagai paparan informasi mengenai program-program stunting yang ada di Kalbar, terutama di Kabupaten Sambas. Terima kasih Ibu, Ibu atas waktunya dan salam.